Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Saya dari Universitas Brawijaya dan saya dari Fakultas Peternakan dan Prodi Peternakan. Saya dari angkatan 25 atau sekarang masih semester 2. Oke, bagi saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan. 4 pertanyaannya sudah tersedia. Yang pertama, yang paling saya sukai dari inovasi teknologi dan budaya perusahaan Google adalah komitmennya untuk menciptakan solusi yang berdampak luas, mudah diakses, dan berbasis pada kebutuhan nyata pengguna. Google tidak hanya fokus pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kolaborasi, kreativitas, dan keberanian untuk terus bereksperimen. Budaya kerja yang terbuka dan mendukung pertumbuhan membuat setiap individu didorong untuk belajar dan berkembang. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagi saya untuk menyalurkan antusiasme tersebut di kampus, karena saya bisa menjadi jembatan antara inovasi Google dan mahasiswa. Saya ingin berbagai wawasan, mengadakan kegiatan yang inspiratif, serta mendorong teman-teman untuk memanfaatkan teknologi secara produktif dan berdampak. Nah, lalu yang kedua yaitu konsepnya peserta tuh dibagi dalam beberapa tim kecil dan diberi satu misi rahasia yang hanya bisa dipecahkan menggunakan berbagai produk Google. Misalnya, mereka harus mencari petunjuk tersembunyi lewat Google Maps dengan teknik melewat Google Search dengan teknik pencarian tertentu, memecahkan teka-teki lokasi lewat Google Maps, menjawab kuis dapat menggunakan Google Form, atau berkolaborasi menyusun ide solusi di Google Dokumen dalam waktu terbatas. Setiap tantangan dibuat santai dan fun, diselingi musik atau snack dan ice breaking ringan supaya tetap berasa chill, bukan seperti lomba formal di akhir sesi tim dengan poin tertinggi mendapatkan hadiah kecil. Kegiatan ini berkesan karena mahasiswa tidak hanya mendengar penjelasan tentang teknologi Google, tetapi mereka langsung menggunakan secara kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Interaktif aktif seperti ini membuat mereka lebih paham manfaatnya produknya, sekaligus mempererat koneksi antar peserta. Nah, lalu yang ketiga yaitu salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi saya adalah saat saya menjadi panitia di sebuah acara kampus. Saat itu sejumlah pendaftar sangat minim dan sedikit ya. Padahal waktu itu pelaksanakan tanggal beberapa hari, promosi sudah dilakukan lewat poster dan broadcast chat, tapi respon ya tetap minim, dan poster sudah disebar kemana-mana, dan juga di eksekutif mahasiswa Brawijaya juga sudah. Tetapi ya tetap saja, tapi kalau diberikan acara bisa sepi dan kurang impactful dan bisa merugikan di kerjasama brand-brand lain kayak WOU dan bahkan brand perusahaan yang lainnya juga. Saya berpikir bahwa masalahnya bukan pada acaranya, tapi pada acara penyampaiannya yang terlalu melakukan mungkin formal dan mungkin biasa saja di dalam acara ini, dan mungkin mahasiswa merasa bagaimana kalau promosinya dibuat lebih personal dan interaktif gitu ya. Akhirnya saya membuat konsep teaser berbentuk pertanyaan relate ya di Instagram Story, seperti kayak misal polling dan atau bahkan konten-konten kreatifnya juga yang lainnya, lalu mengaitkan dengan tema acaranya gitu kan. Saya juga mengajak beberapa teman untuk membuat video singkat gaya santai seolah-olah sedang ngobrol biasa tentang masalah yang ternyata akan dibahas di acaranya tersebut. Itu bukan lagi promosi yang kaku, tapi percakapan yang terasa dekat. Proses berpikir saya waktu itu sederhana, tapi saya memahami dulu perilaku audiensnya, lalu ubah pendekatan bukan tujuannya, tapi hasilnya. Engagement naik dan pendaftar bertambah signifikan dalam 2 hari terakhir. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa solusi kreatif sering muncul ketika kita berhenti memaksakan cara lama dan mulai melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Lalu yang pertanyaan terakhir saya akan menjawab yaitu, jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah ketika saya berhasil menyelenggarakan satu acara yang bukan hanya ramai peserta, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata. Misalnya workshop atau Teach and Chill session di mana mahasiswa langsung mencoba produk Google dan merasa terbantu setelahnya. Bagi saya, kebanggaan terbesar bukan pada jumlah peserta, tetapi ketika ada teman yang berkata, wah ternyata ini kepake juga ya, ternyata terpakai buat tugas, buat proyek, bahkan buat organisasi dan sebagainya. Dalam 3 bulan pertama, saya ingin menciptakan
dampak berubah meningkatnya awareness dan kepercayaan diri mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi. Di dalam kampus, saya ingin membangun komunitas kecil atau ajakan yang aktif berdiskusi, berbagi insight, dan kolaborasi menggunakan tools Google untuk hal produktif baik akademik maupun pengembangan diri maupun non-akademik. Nah, kebetulan saya pernah mengikuti eksekutif mahasiswa, yaitu PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, jadi pas sekali dengan kegiatan hal unit ini gitu. Di luar kampus, saya ingin menunjukkan bahwa mahasiswa juga bisa menjadi agen perubahan digital dengan membawa semangat inovasi, kolaborasi, dan growth mindset yang sejalan dengan nilai Google. Saya ingin peran ini bukan hanya sebagai titel, tetapi sebagai ruang untuk menginspirasi dan membuka lebih banyak peluang bagi mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia digital. Jadi, mahasiswa itu tidak hanya mereka mengerjakan Google atau lewat Google itu hanya copy kopas, dan itu tidak ingin. Saya mau mereka melek bahwa sekarang itu eranya digital gitu. Jadi kita tuh grow bareng-bareng gitu. Sekarang sudah 2026 dan sudah zamannya juga AI dan sebagainya juga. Jadi cukup sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.